Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu Senin tanggal 13 Juli 2020 dari kitab Mazmur pasal 142 ayat 2. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Mengangguk badar ahu jongjong tu Jehovah, marhuraja do suaraku tu Jehovah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa kali Daud menghadapi bahaya dikejar-kejar oleh musuh yang hendak membunuhnya. Kadang ia putus asa karena sepertinya ia sendirian dan tidak ada orang yang peduli kepadanya. Namun di saat itu Daud merasa sendirian, imannya kepada Tuhan bertumbuh. Daud yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan di saat yang tepat pasti menyatakan pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Kita umat Tuhan pada masa kini pun harus meyakini bahwa Tuhan tidak berubah dalam mengasihi dan melindungi umatnya dari upaya musuh menghancurkan hidup dan iman kita. Sekalipun kita merasa sendirian, ingat ada Tuhan yang berdaulat dan peduli dengan kita. Berserulah kepada Tuhan pada saat menderita, menekankan diri kita percaya bahwa Ia peduli serta mau dan sanggup menolong kita. Bagaimana Daud percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungannya sementara Allah tidak dapat dilihat? Maka firman ini berbicara tentang perlindungan di dalam kekuatan roh Allah. Secara rohani ia memberikan dan menjadikan kita kuat dan kokoh seperti benteng dan kota gunung batu yang di dalamnya kita berlindung karena Tuhan membentengi kita. Dalam kitab Amsal, nama Tuhan bahkan digambarkan sebagai menara tempat orang benar akan berlari dan mencari selamat. Amsal 18 ayat 10. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataannya di dunia ini ada banyak orang yang mencari perlindungan kepada hal-hal fisik. Apakah itu benda atau tempat yang aman. Tetapi dunia ini tidak akan pernah menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Akan senantiasa ada kesukaran, ancaman, hambatan dan kesulitan bagi hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi percayalah, Yesus memberi jaminan kepada kita. Ia berkuasa dan berdaulat melindungi kita. Jaminan itu adalah bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Pengalaman Daud di gua yang gelap, pergi dan berangkat ke tempat kemenangan, dari kehancuran dan keputusasaan kepada pengharapan yang tidak menyerah. Di Mazmur 142 ini Daud dikejar oleh Saul dan kita bisa melihat kehidupan Daud yang beraneka ragam. Ia pernah senang, susah, ia pernah dikejar dan mendapat kemuliaan. Ia pernah dihina macam-macam dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman hidup kita. Ia berteriak kepada Tuhan. I cry out the Lord with my voice. Seruan dalam doa yang bersumber dari hati yang paling dalam. Dengan penuh keyakinan dan penuh iman, ia berdoa pribadi dalam kesulitan yang sangat dahsyat dan kesulitan yang tersembunyi. Suaranya nyaring berseru kepada Tuhan. Kepada Tuhan ia memohon dan meminta. Apakah Tuhan tulis saudara-saudara sehingga ia sampai berseru? Saya teringat
pribadi dalam perjanjian baru yang berseru kepada Yesus, yaitu Bartimeus. Ketika ia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah hamba." Yesus berjalan terus. Murid-murid Yesus berkata, jangan ribut, jangan ganggu dia." Tetapi dia tambah keras berseru, "Yesus, kasihanilah aku." Yesus berhenti. Ia menjawab apa yang diminta olehnya. Yesus menunggu kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada kita? Dan saya mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan dikala kita membutuhkan pertolongan. Ia tidak tuli, bahkan sangat peduli. Tuhan punya rancangan dan rencana bagi orang yang berseru dan berteriak kepadanya, meminta perlindungan, meminta pertolongan. Karena Yesus adalah gunung batu kita, Yesus adalah perisai kita yang teguh, Yesus tempat berteduh. Kita tidak takut bahaya karena Yesus menjaga, gada dan tongkatnya selalu menghibur kita. Perhatikan bahwa ketika kita menjadi sangat lemah, maka kita memohon pertolongan kepada kita karena banyak orang-orang yang mengejar kita. Bahkan kelihatannya mereka lebih kuat dari kita. Saudara, ada kalanya kita menghadapi problem yang kelihatannya lebih besar dari kita, tapi Tuhan berjanji bahwa Ia tidak pernah memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Ketika kita di dalam kesukaran, maka berdoa dari hati, berseru kepada Tuhan dalam keadaan yang hampir putus asa, dalam keadaan sakit penyakit, kita berdoa kepadanya, dan itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Pengalaman iman bukanlah pengalaman yang indah saja. Pengalaman orang yang percaya adalah ketika kita ada dalam jurang, ketika kita terkekang, ketika kita sendiri, ketika problem menekan kita, ketika musuh kelihatannya lebih kuat dari kita, ketika kita melihat diri kita sendiri karena kita tidak ada yang memperhatikan. Justru ketika saat itulah kita dipanggil untuk berdoa kepada Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan ini memanggil kita, yang mungkin saja di antara kita ada yang merasa bahwa kita seperti Daud sedang berada dalam gua kesusahan, gua yang gelap gulita, menyeramkan dan jalan buntu. Gua di mana tidak boleh memasang api karena nanti akan ketahuan oleh musuh kita. Tetapi di dalam doa kepada Tuhan, seruan, nyanyian, permohonan, dan penyembahan kepadanya, maka Tuhan ada di sana. Tuhan bersama kita, menolong kita. Renungkanlah ungkapan ini ketika kita berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku meminta kesehatan agar dapat melakukan hal-hal besar, tetapi aku diberi kelemahan agar dapat melakukan hal yang lebih baik. Aku meminta kekuatan kepada Allah agar dapat berhasil, tetapi aku dibuat lemah agar dapat belajar taat. Aku meminta kekayaan agar bahagia, tetapi aku diberi kemiskinan agar dapat bersikap bijaksana. Aku meminta kekuatan dan pujian dari sesama, tetapi aku diberi kelemahan agar dapat merasakan kebutuhanku akan Engkau. Aku meminta segala sesuatu agar dapat menikmati hidup, tetapi aku diberi kekuatan agar dapat menikmati segala sesuatu. Aku tidak memperoleh apapun yang kuminta, tetapi aku memperoleh segala sesuatu yang kuharapkan. Meskipun karena permintaanku tidak dikabulkan, tetapi doa-doaku terjawab. Aku adalah orang yang paling terberkati di antara manusia. Ya Allah, yang selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat dimana kami merasa sendiri dalam kesukaran dan kesulitan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Saat dimana kami mengalami penderitaan, kami percaya Tuhan ada di antara kami. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami, dan kepada Tuhan kami berseru memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini dalam lindungan-Mu senantiasa, dalam pertolongan-Mu senantiasa, di dalam setiap langkah kami bersama dengan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.